أشهد أن لا إله إلا الله. من فلسطين سكان الأردن، يعني نأتي لزيارتكم تجسيدا لعلاقة الأخوة بيننا وصلة الرحم بيننا، وهذا عظمة الإسلام الذي يجمع بيننا. لو مسلم في أقصى البلاد هو أخونا، ونشكر يعني القائمين على هذا البرنامج أن أتاحوا لنا الفرصة وأن نلتقي بكم. وبيت المال هي هداية الله، وأيضا نشكر للقائمين على هذا المسجد. ايش اسم المسجد؟ ما شاء الله، هذا المسجد يعني المبارك بأهله إن شاء الله. نشكرهم على يعني حسن الضيافة، وجزاكم الله خير. Baik, pertama-tama beliau ingin memperkenalkan bahwa nama beliau itu Ubaidah Umar, dan beliau asal Palestina dan sekarang tinggal di Yordan. Dan beliau datang ke sini, ke Indonesia ini bertujuan yang pertama untuk bersilaturahmi dengan kita semua, dengan saudara-saudara Muslim yang ada di Indonesia. Dan inilah keutamaan dari Islam, bahwa walaupun umat Islam itu berjauhan jaraknya, tapi mereka ketika berkumpul seakan-akan mereka satu, karena disatukan dengan iman dan Islam. Dan beliau sangat berterima kasih juga dengan Yayasan Baitullah Hidayatullah yang telah mengundangnya hingga berada di Indonesia sekarang ini. Dan juga beliau sangat berterima kasih kepada jamaah Masjid Irsyadul Ummah dan juga para jajaran DKM yang telah menyambutnya dengan sambutan yang luar biasa. Beliau berdoa semoga kita semua di sini dimasukkan atau dikumpulkan lagi di jannah Allah Subhanahu wa taala. فيا أيها الأخوة الكرام، قضيتنا واحدة، يعني قضية المسلمين التي يعني في هذه الأيام ترون كيف يشتد الكرب على أهلنا وإخواننا الذين تصدوا للعدوان اليهودي على المسجد الأقصى. فهذا المسجد الأقصى هو لكل مسلم وقضية كل مسلم، وهو مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Seperti yang kita ketahui bahwa saudara-saudara kita yang ada di Gaza sana itu sekarang ini benar-benar sangat memasuki atau keadaan mereka sangat sedih keadaan mereka. Kita sebagai umat Muslim itu wajib peduli terhadap mereka, terutama terhadap ahlu Gaza dan juga terhadap bumi Palestina, yang dimana di situ ada Baitul Maqdis, yang dimana Baitul Maqdis ini atau Masjid Aqsa ini merupakan tempat Isra'nya Nabi Muhammad SAW menuju Sidratul Muntaha. فيا أيها الأخوة الكرام، إن يعني إخواننا وأهلنا في بيت المقدس وفي غزة وفي فلسطين عندما رأوا الخطر يداهم المسجد الأقصى، تخطيط اليهود في هدمه وقيام الهيكل المزعوم الذي يعتقدون أنه يقوم على أنقاض المسجد الأقصى، فهبوا لنصرة المسجد الأقصى، وهم إلى الآن يعني في 5 أشهر والحرب قائمة عليهم، كيف أنهم تصدوا لهذا المخطط. Bahwa saudara-saudara kita yang ada di Palestina sedang menghadapi keadaan yang sangat-sangat pedih. Bahwa saudara kita yang ada di sekitar Masjid Aqsa juga mereka sedang tidak boleh untuk memasuki Masjid Aqsa, padahal itu merupakan masjid milik kaum muslimin, tapi mereka tidak boleh memasuki Masjid Aqsa. Bahkan Zionis sekarang ini sudah merencanakan untuk menghancurkan Masjid Aqsa. Ini merupakan sangat-sangat menyedihkan, karena itu merupakan masjid yang sangat penting bagi umat Islam.
فيا أيها الأخوة الكرام هدمت بيوتهم وفقدوا يعني عائلاتهم، عائلات كاملة تبات الآن، وهم يقولون فداء للمسجد الأقصى. Bahwa saudara-saudara kita yang ada di Gaza sana, sekarang sampai saat ini banyak di antara mereka yang sudah tidak mempunyai rumah. Rumah mereka dihancurkan tak tersisa. Bahkan banyak saudara-saudara kita yang wafat atau yang syahid karena dihancurkannya rumah mereka dan mereka wafat karena tertimpa keruntuhan. إننا في هذه الأيام أيها الأخوة نرى الآيات العجيبة بقدرة وقوة الله سبحانه وتعالى كيف جعل فيهم التصميم والثبات والصبر على هذه الشدة، كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الطائفة في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس هم على الحق ظاهرين حتى ولعدوهم قاهرين. Bahwa saudara kita walaupun mereka mendapat tekanan, mendapat sisaan dari Zionist Israel, tapi dengan pertolongan Allah, dengan tanda-tanda Allah, bahwa mereka sampai saat ini masih teguh dalam Islam mereka. Mereka tidak pernah menyerah, mereka tetap sabar dan teguh terhadap Islam walaupun mereka terus mendapat tekanan dari Israel. Begitupun saudara-saudara kita yang ada di sekitar Masjidil Aqsa, mereka tetap berusaha menjaga Masjidil Aqsa dari cengkeraman Zionis Islam dan Allah. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هذا الشيء نراه الآن أمام أعيننا في ثباتهم وصبرهم على ما يجدون من أعداء الإسلام. إن أعداء الإسلام الآن قد اجتمعوا على كلمة واحدة كيف يبيدوا الإسلام ويبيدوا أهله. لا يريدون كلمة الله في الأرض، لا يريدون الإسلام يعني يظهر وينتصر. هم الآن يركزون في هذه البقعة حتى ما تنهض والمسلمون يعني يتقوون ويتشجعون عندما إذا يعني لا سمح الله إذا تسقط غزة تسقط يعني المسلمون يذهب شوكتهم وهيبتهم، ولكن الله ينصرهم ويرينا قدرته كيف أنهم يعني يفجرون الدبابات ويعني الطائرات تقصفهم، ولكن هم ثابتون. ولكن الضحايا لابد لهذا النصر من الثمن الشهداء. Bahwa sekarang ini musuh-musuh Islam itu sedang bersatu untuk menghilangkan Islam di muka bumi ini. Mereka sekarang ini sedang berfokus untuk menghancurkan Gaza, saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Tapi sampai saat ini dengan pemulihan Islam, bahwa Gaza itu belum benar-benar mereka hancurkan, bahwa di sana masih ada cahaya Islam. Seperti dalam ayat bahwa mereka ingin memadamkan cahaya Islam di sana, tetapi Allah tidak akan pernah memadamkan cahaya yang ada di Palestina sana. Dan mereka juga musuh-musuh Islam ini sudah sangat berencana untuk seperti yang sebutkan tadi ingin menghancurkan Baitul Maqdis. Nah, kalau Baitul Maqdis ini memang benar-benar hancur, ini merupakan masalah besar bagi kaum muslimin. Mengapa? Maka ketika Baitul Maqdis ini hancur, maka kewibawaan umat muslim itu akan hancur seketika. Karena apa? Karena Baitul Maqdis itu merupakan tanah suci bagi umat Islam. ومن علامة إيمانك أيها المسلم أنك تشعر بألم إخوتك وتقف معهم وإلى جانبهم، وهذا من علامة الإيمان. ومن علامة الإيمان أيضا أنك تفرح أيها المسلم بنصرة الإسلام والمسلمين. وعلامة النفاق أن المنافق والعياذ بالله لا يحب نصر الإسلام ولا يحب نصر المسلمين. Salah satu tanda adanya iman di hati kita itu apa? Yaitu dengan adanya rasa peduli terhadap saudara-saudara kita yang sedang tertindas. Karena muslim bagi muslim lainnya adalah saudara. Ketika sedang ada yang terhina dan tersiksa, maka kita pasti akan merasakan sedih, pasti akan merasakan sakit.
inilah merupakan tanda iman bagi seorang muslim. Dan ketika kita mendengar bahwa saudara muslim di belahan dunia sana sedang mendapatkan kemenangan, kita pasti akan merasa bahagia. Berbeda dengan kaum munafik, kaum yang sakit hatinya, mereka tidak suka dengan kemenangan bagi kaum muslimin. فكل واحد فينا أيها الإخوة الكرام ينوي من قلبه ويعاهد الله سبحانه وتعالى: يا الله إني أقدم ما أستطيع يعني نصرة الإسلام والمسلمين حتى يمن الله سبحانه وتعالى علينا بصلاة في المسجد الأقصى. كيف نذهب إلى الكعبة المشرفة ونذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك نذهب إلى المسجد الأقصى نصلي ولا يكون يهود هناك. تحرر إن شاء الله الأقصى من اليهود وندخل الأقصى ليس تحت حكم اليهود، ولكن حتى ندخل المسجد الأقصى كما نذهب إلى الكعبة المشرفة. Dari sini kita harus mempunyai niat atau berazam bahwa kita suatu saat nanti akan sholat di Masjid Al-Aqsa, yang dimana Masjid Al-Aqsa itu sudah terbebas dari cengkraman Zionis Israel, dan berdoa supaya kita kedepannya bisa sholat di Masjid Al-Aqsa dengan bebas, seperti kita bisa sholat di masjid lainnya atau seperti Ka'bah atau Masjid Nabawi. وهذا ليس على الله ببعيد، إن الله على كل شيء قدير، ولكن صدق النية مع الله سبحانه وتعالى أن يا الله نحن مستعدون لنصرة الإسلام ونصرة المسلمين، يا الله تقبل منا. Ini bukan mustahil bagi Allah, bahwa Allah itu sanggup atas segala sesuatu. Yang penting apa? Yang penting kejujuran niat kita, bahwa kita mempunyai azam ingin menolong agama Allah dan ingin sholat di Masjid Al-Aqsa pada kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. وفي هذا الشهر المبارك ندعو الله سبحانه وتعالى في أوقات الإجابة عند السحر وعند الفطور وفي خلال الصيام. هذا شهر الاستجابة، شهر الدعاء، شهر يعني الرحمة، وإن شاء الله شهر النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. Apalagi sekarang kita sedang berada di bulan Ramadan, yang dimana doa itu sangat-sangat mustajab, seperti di waktu sahur atau di waktu menjelang buka. Di waktu-waktu ini, waktu itu doa itu sangat mustajab. Maka di sini kita bisa memperbanyak doa kita, berbanyak doa untuk saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina. ففي آخر الزمان أيها الأخوة يبقى في الأرض إما مسلم وإما كافر. فأنت أيها المسلم تحدد لنفسك طريق، هل أنا مع المسلمين أم ليس مع المسلمين؟ يبقى فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط كفر لا إيمان فيه. أنت تحدد موقفك. في آخر الزمان ينزل سيدنا عيسى ويعني يتبعه المؤمنون. في آخر الزمان تحدد يعني يعرف الإنسان أين هو على أي طريق. لابد أنك يعني تعاهد الله وترجع إلى الله سبحانه وتعالى وتحدد الطريق لتكون من الفائزين بإذن الله سبحانه. Di akhir zaman kelak itu akan terbagi menjadi dua golongan saja. Kalau enggak itu orang mukmin atau itu orang kafir. Dari sini kita bisa persiapkan golongan manakah yang akan kita pilih, golongan manakah yang akan kita tolong, apa itu mukmin atau itu kafir. Maka dari sini kita bisa mengambil sikap dengan menolong saudara-saudara kita supaya kita termasuk dalam golongan orang-orang mukmin yang dimana nanti akan selamat di akhir zaman kelak. وإن الله مع المؤمنين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. Allah dan kiamat nanti akan bersama orang-orang yang mukmin yang tetap imannya hingga akhir hayat. فكلنا أيها الأخوة نبتغي رضا الله سبحانه وتعالى والجنة من أعمالنا الصالحة، من صيامنا، من صلاتنا، نريد الجنة، نريد رضا الله. الله يدلنا على الطريق: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. كلنا يريد النجاة من النار والفوز بالجنة. الله يدلنا سبحانه وتعالى على
الطريق تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ما هي النتيجة؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله، ذلك هو الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله، في الدنيا نصر وفي الآخرة الجنة ورضوان الله. Kalau kita di dunia ini pasti ingin berharap di akhirat kelak kita akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, maka sekarang kita bertanya apa yang kita persiapkan untuk memasuki surga yang Allah janjikan itu. Dan di sini kita bisa mempersiapkan dari sekarang untuk dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang masuk ke dalam surga. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يستعملنا لنصرة هذا الدين ونكون نحن وإياكم من الفائزين في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. Beliau berdoa semoga kita semua yang ada di sini termasuk orang-orang yang dapat menolong agama Islam dan juga termasuk golongan orang-orang yang selamat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. وفقنا الله وإياكم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء المسلمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك باليهود الغاصبين والصهاينة المعتدين ومن حالفهم وتآمر معهم على الإسلام والمسلمين. اللهم اصرفنا واتخذنا شهداء في سبيلك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر اللهم ذنوبنا أجمعين واهدنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Darussalam Ummah, kita lanjutkan silaturahmi kita dengan beliau. Bahwa setelah ini kita akan tetap masih berbincang-bincang, nanti ada kesempatan untuk berfoto bersama dan sebagainya. Namun kami sampaikan terlebih dahulu bahwa program siraman manis atau silaturahmi Imam Palestina ke Indonesia ini terselenggara sejak tahun 2014 bersama Baitul Mal Hidayatullah. Jadi Baitul Mal Hidayatullah atau BMH adalah salah satu lembaga zakat yang diresmikan oleh pemerintah oleh Kementerian Agama yang berdiri sejak tahun 2001 yang lalu. Sejak saat itu, ya Baitul Mal Hidayatullah terus secara konsisten mendukung gerakan untuk kemerdekaan Palestina dan juga terus secara konsisten menjadi perantara kebaikan dari kaum muslimin Indonesia untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Begitu juga pada tahun ini, ya kita tetap bisa mendatangkan guru-guru kita dari Palestina. Mereka rata-rata semuanya ada 7 orang yang kita datangkan tahun ini dan disebar ke seluruh Indonesia, termasuk di kota Depok ini. Ada juga yang ke Batam, ada yang ke Aceh. Seharusnya yang hadir di masjid kita malam hari ini adalah Syekh Naim, namun beliau masih dalam perjalanan dari Medan ya, untuk menuju ke Jakarta karena pemerintah Kabupaten Cianjur itu masih menahan untuk kemudian pagi tadi masih harus mengisi di sana, sehingga beliau yang seharusnya sore tadi berangkat ke Bandung kita tahan dulu untuk kemudian besok pagi baru berangkat dan bisa menyempatkan untuk bersilaturahmi dengan kita pada malam hari ini. Mungkin juga kami perlu sampaikan bahwa tadi kenapa beliau yang mengumandangkan azan itu salah satu cita-citanya Syekh Ubaidah untuk kemudian begitu kangen dengan Indonesia karena di Indonesia ini suara azan masih kemudian bebas dikumandangkan. Saat ini di beberapa negara Timur Tengah termasuk Yordania di mana beliau saat ini berdomisili sudah mulai ada kebijakan pemerintah untuk kemudian azan itu yang azan adalah radio. Jadi beliau termasuk tidak setuju itu sehingga sebagai bentuk ekspresi untuk kemudian tetap suaranya azan itu ya dikumandangkan sebagaimana biasanya ya secara manual ya, sehingga beliau pokoknya kita datangi masjid saya azan gitu ya. Alhamdulillah makanya saya bilang tadi kita bisa berangkat lebih awal. Nah itu sekilas terkait dengan program ini. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang terus bisa kita laksanakan. Nah berkaitan dengan program penyaluran bantuan untuk umat Islam di Timur Tengah melalui Baitul Mal Hidayatullah semenjak tragedi yang ke-100 hari kesekiannya ini, semenjak kejadian terakhir ini, alhamdulillah sudah lebih dari 5 miliaran bantuan kita salurkan ke sana dan kita menempatkan amil-amil kita di sana. Kemarin kita berangkatkan lagi 3 orang untuk standby di perbatasan antara
Yordania dan Palestina, dan juga di Rafah, ya itu melalui Mesir. Kita taruh petugas di sana. Ketika ada kesempatan untuk memasukkan bantuan di Gaza, ya saat itu bisa dilakukan karena memang kesempatan itu tidak setiap saat memiliki kesempatan. Tapi kemudian di perbatasan-perbatasan itu juga ada puluhan ribu pengungsi-pengungsi yang ada di camp-camp. Dan saat ini itulah yang konsentrasi kemudian kita berikan bantuan secara spesifik. Saat ini kita lebih fokus untuk bagaimana agar mereka bisa berpuasa dengan baik, memiliki bekal untuk sahur, kemudian untuk berbuka, sehingga itu yang menjadi fokus dan konsentrasi program kita di Ramadan ini. Bagaimana kita mengumpulkan dana untuk kemudian kita kirim ke sana dan dibelanjakan di sana untuk kemudian memenuhi kebutuhan saudara-saudara kita yang ada di kamp-kamp pengungsian maupun yang masih ada di kota Gaza saat ini. Ya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana teknis untuk kemudian Bapak Ibu bisa memberikan donasinya? Di sini juga kita siapkan hadiah-hadiah yang akan diberikan langsung oleh Syekh Ubaidah Ibnu Umar nantinya sebagai tanda bukti ya bahwa kita telah memberikan keberpihakan kita untuk masjid yang kita cintai, masjid kehormatan umat Islam, sebuah negeri yang kemudian menjadi pertaruhan kehormatan daripada umat Islam. Ya Bapak Ibu, ya sebagaimana beliau ya ditakdirkan untuk kemudian beliau harus hijrah ke negeri seberang, ya ke negeri sebelahnya ke Yordania. Tapi bagaimana dengan saudara yang umat Islam lainnya yang masih bertahan di Gaza? Apakah kemudian mereka tidak bisa melakukan hal yang sama? Tentu juga bisa melakukan hal yang sama untuk kemudian berhijrah. Tapi pertanyaannya, ya kemudian pertanggungjawaban kita di hadapan Allah kalau kemudian tanah umat Islam ini, ya kiblat umat Islam ini menjadi kehormatan bagi kita semua, kemudian harus diatur di tangan orang-orang kafir Zionis rahmatullah alaih. Maka oleh itu kita lakukan seringan mungkin apa yang bisa kita lakukan. Ya salah satunya ya setidaknya di bulan puasa ini, di mana amal-amal yang kemudian dilipat gandakan dengan segala keutamaannya, maka kita mengajak kepada Bapak Ibu kemudian bisa memberikan donasi terbaiknya. Nah, ini yang pertama kita hadirkan ini insya Allah menjadi kenang-kenangan di rumah. Ini apa ini? Jadi insya Allah ini menjadi kenang-kenangan kita, nanti bisa dipajang di ruang tamu Pak Ibu, ya di di kamar dan sebagainya, menjadi simbol bahwa kita telah memberikan keberpihakan kita untuk itu. Jadi insya Allah terkait dengan bantuan untuk sahur dan berbuka itu kita buat paket-paketnya per keluarga 250.000 per hari per keluarga. Selama puasa sejak awal Ramadan sampai sekarang Baitul Mal Hidayatullah telah memberikan bantuan 75 sampai dengan 150 keluarga setiap harinya yang bisa kita bantu. Nah, bagaimana agar lebih banyak lagi, maka tentu dukungan daripada Ibu sekalian kita harapkan untuk mendukung program tersebut, sehingga di perbatasan Yordania menurut informasi dari salah satu petugas kita di sana itu satu camp saja itu diisi sampai 4.000 orang Pak, sampai dengan sekian kepala rumah tangga. Ya, maka saat ini ya sekedar air minum saja itu sangat sulit sekali. Maka itu salah satu konsep kita bagaimana untuk menghadirkan program pangan ini. Maka insya Allah untuk yang pertama ini kita berikan harga 3 juta rupiah. Ya, silakan Bapak Ibu yang kemudian ada yang ingin memiliki, dan nanti juga akan ditandatangani oleh Syekh. 3 juta itu berarti setara dengan satu kali memberikan buka puasa kepada 12 rumah tangga Muslim yang ada di Palestina maupun yang ada di perbatasan saat ini. Ya, dengan dibagi 250 per kepala keluarga. Ya, silakan Bapak Ibu semua para jamaah jika ada yang memiliki bisa maju ke depan dan diserahkan langsung oleh Syekh Ubaidah. Silakan Bapak Ibu, Bapak-bapak semua, ada yang berminat untuk memiliki ini. Ini terbatas hanya ada 3 ya. Untuk figurannya. Ini kami sampaikan bahwa ini juga tidak harus langsung dibayar ya. Jadi kita berikan kesempatan maksimal sampai malam ke-24 Ramadan. Ya, silakan nanti ditransfer melalui rekening-rekening yang telah disediakan oleh panitia. Tapi mungkin lebih cepat lebih bagus supaya segera bantuannya sampai ke Palestina. Silakan Bapak Ibu, ada yang berminat, yang bersedia untuk memberikan donasi terbaiknya dengan menukarkan hadiah yang diberikan oleh Syekh ini. Silakan. Ada? Silakan Bapak, bismillah. Mudah-mudahan ya dengan niat yang baik Allah akan membalas dengan balasan yang lebih baik. Silakan Bapak Ibu para jamaah, ada yang bersedia untuk
apa namanya ini, lukisannya nih. Ada Bapak Ibu? Ya, baik, kalau belum ada ya kita sambil menunggu, nanti kalau ada yang bersedia bisa melapor ke depannya. Kemudian jenis oleh-oleh lainnya ini ada sorban ya, sorban ya, hadiah dari Syekh agar nanti bisa ditolongkan oleh langsung ke beliau. Nah ini kita hargai dengan bisa memberikan setidaknya 4 ya kepala rumah tangga untuk bisa berbuka puasa. Kita buka di angka 1 juta rupiah. Jadi Bapak Ibu yang ingin memberikan donasi yang minimal 1 juta rupiah bisa maju ke depan untuk kemudian mendapatkan pengalungan kehormatan dari Syekh untuk sorban ini. Ada Bapak Ibu sekalian? Ya silakan maju ke depan kalau ada untuk sorbannya. 1 juta rupiah untuk saudara-saudara kita di Palestina. Belum ada? Ya sama, nanti kita tunggu, kalau ada nanti bisa maju ke depan. Ini yang terakhir, ini mudah-mudahan ini cukup jumlahnya banyak, jadi kalau Bapak Ibu semua ini bisa antrian maju sambil bersalaman sama Syekhnya. Ini kita buka di angka 250.000 rupiah. Ini setara dengan satu kali memberikan buka puasa untuk satu rumah tangga yang saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu jamaah Masjid Irsyadul Ummah, silakan ada yang bisa memberikan ya bersedia memberikan donasi terbaiknya, boleh Pak. Tapi Allah Akbar. Ya silakan Pak. Padahal sih. Ya bisa foto Pak, ada para panitia masjid bisa didokumentasikan, silakan Pak. Ya masih silakan. Masih ada lagi yang ingin maju untuk bersilaturahmi dengan saya untuk digalungkan sorban ini sal Palestina nya. Silakan Bapak, Bapak Ibu sekalian. Ya silakan. Masya Allah. Ya nanti sekali lagi tidak harus di cash malam ini juga, bisa via transfer juga Pak ya, tapi kalau mau di cash juga nggak apa-apa. Boleh didokumentasi, kita lihat kamera. Ya masih ada. Silakan Bapak Ibu yang masih maju lagi, silakan untuk dikalungkan. Nah, Masya Allah luar biasa. Ya oke, alhamdulillah. Silakan Bapak-bapak semua, masih ada lagi yang ingin maju untuk segala bersilaturahmi sama Syekh. Silakan Pak. 1, 2, 3. Ya silakan. Masih ada lagi? Ya kamera dulu. Ya nanti setelah itu nanti semua kita akan berfoto bersama ya dengan para pengurus juga. Silakan, masih ada yang maju, silakan dikalungkan sama saya. Silakan Bapak Ibu para jamaah sekalian yang mau maju dan diberikan secara simbolis oleh saya. Ya silakan Pak. Ya nggak apa-apa, itu maksimal sampai tanggal 24 Ramadan bisa ditransfer Pak. Kalau nggak mau transfer bisa ke kantornya langsung sini di GDC. Masih ada soalnya, silakan. Insya Allah ini untuk rame-rame kita berpartisipasi untuk mendukung saudara-saudara kita di Palestina. Ya silakan. Ya, dapat apa yang terjadi? Masya Allah luar biasa. Satu, dua, tiga. Alas, ya, masih ada lagi Bapak Ibu sekalian? Oh, Masya Allah. Silakan Pak. Ya, kamera Pak. 1, 2, 3. Ya, masih ada, Insya Allah. Masih ada lagi yang maju? Masih ada? Jamaah sekalian? Allah berkah. Sebelum kita
berfoto bersama. Takbir. Bismillah. Satu, Benda, dua, Benda. tiga. Ya, kita habiskan nih, masih ada nih. Ya, Pak. Oke, silakan Pak. Oh, ini boleh. Oh, Pak, sudah baik. Terima kasih hadiah sama Pak. Pak, Ya, satu, boleh. dua, Hadiah. tiga. Imam Masjid. Ya, kita dulu Pak. Satu, dua, tiga. Oke, masih ada lagi untuk salnya? Masih ada nih. Pak, silakan Pak. Ya, lihat kamera Pak. Sudah nanti doakan voice ya. Satu, dua, tiga. Ya, kami sampaikan juga bahwa nanti setelah sesi foto bersama dengan para pengurus, dengan tokoh-tokoh masyarakat semua, kita buka sesi konsultasi yang minimal 3 sampai maksimal 5 orang. Barangkali yang ada yang punya hajat-hajat khusus dan sebagainya, yang kemudian ingin didoakan langsung selesai, nanti bisa menghadap ke depan. Oh, dua. Ya, masih ada Pak, ada 4 lagi. Silakan. Ayo, kalian dihabiskan. Ayo, jamaah Masjid Irsyadul Ummah. Ayo. Satu, dua, tiga. Ya, masih ada yang maju. Silakan Pak, silakan. Bismillah. Oh, beliau. Pin, dah main pin. Bagus main, Ayo. mainkan. Bapak foto dulu. Mana kamera? Panitia mana panitia? Istri mana panitia? Kelas? Udah. Jadi buat Pak. Masih ada satu lagi, masih ada satu. Oh, masih ada. Silakan Pak. Bismillah. Satu, dua, tiga. Ya, terakhir hadiah buat Pak Haji. Silakan. Jawab beliau bila ketua DKI-nya terus ngecek. Oke, sekalian mari kita foto bersama. Ayo, silakan bapak-bapak semua, para tokoh-tokoh masyarakat, kita berkomunikasi foto bersama. Ayo, foto dulu. يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير واصلح لنا شأننا كله واجرنا في الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وأدخلنا الجنة بأمان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.